Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Prameswari dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi terkait susunan negara untuk memenuhi tugas video dari Ibu Siti Hoiriah, SHI, MH. Jadi pertama-tama, saya akan menjelaskan inti pembahasan yang saya peroleh dari buku Ajar Ilmu Negara dari tim pengajar Ilmu Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Nah, jadi teman-teman, setiap negara itu mempunyai cara tersendiri dalam mengatur kekuasaan dan menjalankan pemerintahannya. Nah, hal ini disebut dengan susunan negara, yaitu bagaimana negara diatur, siapa yang memegang kekuasaan, dan bagaimana cara pemerintah bekerja. Di sini, susunan negara itu membahas bagaimana negara diatur dan disusun secara keseluruhan, termasuk yang pertama ada bentuk negara, misalnya kesatuan atau serikat, lalu yang kedua itu bentuk pemerintahan, misalnya republik atau monarki, lalu yang ketiga sistem pemerintahan seperti presidensial, parlementer atau campuran. Lalu yang keempat, pemerintah dan pemerintahan, menjelaskan siapa yang menjalankan kekuasaan dan bagaimana cara kerjanya. Di sini ada bentuk negara, yaitu bagaimana pembagian kekuasaan dalam suatu negara diatur. Secara umum ada dua bentuk. Yang pertama ada negara kesatuan, di mana kekuasaan tertinggi ada di pemerintah pusat. Daerah hanya menjalankan wewenang yang diberikan pusat, contohnya Indonesia. Lalu yang kedua ada negara serikat atau federal, di mana negara bagian itu punya kekuasaan sendiri dan pusat hanya mengurus urusan umum seperti pertahanan atau hubungan luar negeri, contohnya Amerika Serikat. Lalu ada bentuk pemerintahan. Ini berkaitan dengan siapa yang memegang kekuasaan tertinggi di negara. Ada dua bentuk utama. Yang pertama ada monarki, dipimpin oleh raja atau ratu seperti di Inggris atau Jepang. Lalu yang kedua itu ada republik. Kepala negaranya itu dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu seperti Indonesia. Bedanya dalam republik kekuasaan itu berasal dari rakyat dan dijalankan oleh wakil mereka. Lalu ada sistem pemerintahan, yaitu cara hubungan antara presiden atau raja dengan parlemen. Ada tiga sistem utama. Yang pertama, presidensial. Presiden punya kekuasaan penuh sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Contohnya, Indonesia dan Amerika Serikat. Yang kedua, parlementer. Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan bisa dijatuhkan oleh parlemen, contohnya Inggris. Lalu yang ketiga itu ada campuran, gabungan antara presidensial dan parlementer, contohnya Prancis. Lalu ada pemerintah dan pemerintahan. Di sini pemerintah adalah orang atau lembaga yang menjalankan kekuasaan negara, misalnya presiden, menteri, dan pejabat lainnya. Sedangkan pemerintahan adalah proses atau cara mereka mengatur dan mengelola kehidupan negara agar berjalan tertib, aman, dan sejahtera. Nah, jadi susunan negara itu mencakup bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, serta pemerintah dan pemerintahan. Tujuannya untuk memastikan negara berjalan teratur dan rakyat hidup makmur. Selanjutnya, saya akan membahas hasil review jurnal untuk melihat beberapa pandangan tentang susunan negara. Yang pertama ada dari jurnal Ika Arinia Indriani tahun 2019. Ika menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Artinya, teman-teman, semua kekuasaan berasal dari pemerintah pusat, tapi sebagian tugasnya itu dibagi ke daerah supaya lebih dekat dengan masyarakat. Contohnya, pemerintah daerah bisa mengatur pendidikan, kesehatan, atau transportasi di wilayahnya. Jadi, walaupun ada pembagian tugas, Indonesia tetap satu negara yang utuh. Lalu di jurnal yang kedua, dari jurnal Udio Basuki, di sini Udio membahas tentang lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi. Dulu kekuasaan lebih banyak di tangan Presiden, tapi setelah masa reformasi, semua lembaga punya kekuasaan masing-masing dan saling mengawasi supaya tidak ada yang semena-mena. Inilah yang membuat sistem pemerintahan Indonesia lebih adil dan seimbang. Lalu yang di review jurnal ketiga ada dari jurnal Ayani tahun 2018. Ayani menjelaskan bahwa Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensial. Artinya, presiden adalah pemimpin negara sekaligus kepala pemerintahan. Tapi, presiden tidak bisa bertindak sendirian. Ada DPR yang mengawasi dan Mahkamah Konstitusi yang menjaga agar aturan tetap adil. Dengan begitu, keputusan negara bisa dijalankan bersama-sama. Lalu di sini yang keempat ada dari jurnal WMH
Susilowati tahun 2003. Di sini Susilowati menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar utama dalam susunan negara kita. Dulu MPR dianggap lembaga tertinggi, tapi setelah perubahan UUD, semua lembaga sekarang punya kedudukan yang sama. Ini berarti kekuasaan di Indonesia sekarang lebih terbuka dan demokratis. Rakyat itu punya peran lebih besar dalam menentukan arah negara. Lalu di sini ada review jurnal yang terakhir dari jurnal MA Rashidi tahun 2020. Di sini Rashidi meneliti tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat tetap memegang hal penting seperti pertahanan dan kebijakan nasional, tapi daerah diberi kebebasan untuk mengurus urusan masyarakatnya masing-masing sesuai kebutuhan wilayah. Contohnya, aturan di Jakarta bisa berbeda dengan di Papua karena kebutuhan masyarakatnya juga berbeda. Jadi Indonesia tetap satu negara, tapi memberi ruang bagi perbedaan daerah. Jadi di sini kesimpulannya, Indonesia adalah negara kesatuan dengan pemerintah pusat dan daerah yang saling bekerja sama, serta lembaga-lembaga negara yang berbagi tugas secara seimbang. Tujuannya supaya pemerintahan berjalan lancar, rakyat dapat hidup sejahtera, dan negara tetap bersatu. Jadi susunan negara Indonesia dibuat agar kekuasaan tidak hanya di satu tangan, tapi dibagi dengan adil untuk kepentingan seluruh rakyat. Mungkin itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan terkait materi susunan negara. Semoga materi yang saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini dapat berguna bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.